ini si Ustadz ini nggak kerja, nggak punya penghasilan karena nggak kerja, bukan karyawan PT, bukan apa, karena fokus mengajar. Nah kalau sampean nggak kasih duit, si Ustadz makan dari mana? Punya anak bini, ya mati kelaparan. Kalau udah mati si Ustadznya bisa ngajar nggak? Ngaco nih yang bicara nih, nggak dipikir dulu pakai akal sehat. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Pan, ada nggak ilmu gratis, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Apalagi sekolah, lebih mahal nggak, Pak? Apalagi kuliah, gimana, Pak? Lebih abot, berat. Nah, dan sudah saya jelaskan, di sini kan banyak orang yang berobat ya, ngeluarin uang berobat 10 juta, 5 juta. Kalau di sini 5 juta udah ngobatin orang banyak. Maksudnya kalau di tempat lain 5 juta itu untuk berobat. Kalau di sini 5 juta itu untuk bisa mengobati orang. Jadi bukan berobat tapi untuk bisa mengobati orang. Menurut Bapak murahan mana Pak? Nah, jadi banyak yang nggak paham nih. Kalau di tempat orang 5 juta itu hanya berobat aja, Pak. Hanya berobat aja udah 5 juta, 10 juta. Banyak artis-artis paranormal di YouTube itu mahal-mahal, Pak. Berobat aja nyampe 10 juta, berobat aja. Kalau di sini daripada pakai biaya berobat 5 juta, mending pakai belajar di sini. Bisa ngobati orang dan paham ilmu-ilmu yang ngobati orang minta duit 10 juta itu. Jadi Bapak malah tahu, oh orang itu minta, paranormal itu minta duit 10 juta tuh. Kalau di sini Bapak malah dapat semua rahasianya. Jadi lebih murah di sini kalau dihitung ya Pak ya. Nah, jadi banyak orang yang nggak paham, nggak ngerti, pergaulannya kurang luas, wawasannya kurang luas, ngopinya kurang jauh gitu. Banyak yang salah paham. Padahal tadi belajar ilmu nggak harus pakai duit. Yang penting siap. Karena saya juga dulu belajar ilmu, ya bingung ya. Saya juga pakai duit sih sebetulnya ya. Karena saya ke Kalimantan aja kan ngeluarin uang banyak. Waktu mondok di Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, saya juga keluar duit banyak sebetulnya ya. Sampai motor waktu bujangan saya jual tuh. Waktu ijazah, kalau nggak salah waktu ijazah Nur Buat, saya jual motor tuh Pak. Waktu bujangan. Waktu bujangan ada motor kesayangan dijual tuh. Punya lagi motor, jual lagi. Jadi disebut nggak pakai duit, tetap pakai duit ya. Saya bingung juga, soalnya saya juga pakai duit tuh. Disebut gratis, memang gratis ilmunya, tapi ongkos bekalnya saya pakai duit. Nah, contoh santri di sini, santri yang di sini boleh dibilang gratis Pak, nggak ada bayaran bulanan, tapi mereka tetap pakai biaya Pak. Mereka harus makan sendiri, harus resiko sendiri, kan mereka tetap aja ngeluarin biaya. Nah, jadi intinya belajar ilmu itu ada di sini tuh ada yang gratis, ada yang pakai biaya ya. Yang pakai biaya gimana? Itu yang privat. Privat itu belajar rumusan-rumusan khusus. Ya, dimana kalau belajar manual itu semakin lama, bisa nyampe 3 tahun. Gitu. Bisa nyampe. Kamu berapa tahun Han berarti? Hah? Berapa tahun di sini? 4 tahun. Nah,
Farhan udah 4 tahun gitu untuk belajar ilmu kesepuhan, nyampe ke kesepuhan. Nah, jadi tinggal dipilih mau 5 tahun apa mau pakai biaya gitu ya. Mau 4 tahun apa mau kan saya, misalkan saya beli dulu buku iya, sambil boleh saya ya. urus keluarga di sana sambil Ya itu dulu karena dasarnya dari situ. Itu nanti butuh buat dasar. jadi bisa ntar kepayunnya Iya. belajar lagi gitu. Nah, ini mah kita ngobrol buat orang-orang di luar. Ilmu, katanya ilmu diperjualbelikan. Nah, jadi begini. Ilmu itu sebetulnya bukan diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan terlalu kasar bahasanya ya. Jadi ada mekanisme tersendiri. Bahasa yang tepat adalah semua ilmu memakan biaya. Nah, itu bahasa yang tepat ya. Semua ilmu memakan biaya. Bapak kesini pakai ongkos nggak? Meskipun saya kasih gratis, nih Pak puasa sendiri nggak usah bayar, nggak ada biaya apapun. Karena memang ada di sini tuh ada 2 cara ya Pak. Ada yang sudah jadi, berarti pakai biaya. Ada yang bikin sendiri, ada yang ngelakuin sendiri, itu nggak ada biaya. Itu gratis, nggak ada biaya. Nah, misal Bapak ngambil yang gratis, Bapak tetap keluar biaya nggak? Tetap kan? Ongkos ya Pak. Nah, makanya Pak di sininya 2 minggu, keluar biaya nggak Pak di sini 2 minggu? Dari saya gratis Pak, tapi tetap nggak keluar biaya. Wajib ada biaya ya Pak. Iya. Meskipun dari saya gratis. Jadi tidak ada orang belajar ilmu apapun itu bentuknya yang gratisan tuh nggak ada. Misal saya minta dari si Abah gratis, ya berarti kamu nggak tahu malu kalau begitu. Masa nggak ngasih rokok-rokok acan, kopi-kopi acan. Nah, ya kalau rokok saya ngasih, kalau kopi ngasih, itu biaya bukan Pak? Biaya, gratis nggak? Kecuali nggak tahu malu ya Pak. Nah, bahasa kasarnya rokok-rokok bae mah pasti tambah era gitu ngepelan gitu. Saya ngalamin hal-hal seperti itu, saya ngalamin bermodalkan rokok, bermodalkan kopi, saya datang ke si Abah, sesepuh zaman dulu ya waktu saya masih bujang. Dari bujang karena diberitahukan orang tua kita, mereka si Abah rek menta iya rek menta pangabisana hanya nggak tuh mawa rokok kopi gula. Itu orang tua udah nyuruh saya Pak mawa rokok kopi gula. Akhirnya saya tertanam, oh berarti saat bertamu harus seperti ini. Itu adalah adab sopan santun, menghargai sesepuh yang mempunyai ilmu. Nah kalau kita plostrong nggak bawa apa-apa ya nggak tahu malu aja, udah nyuruh orang kerja. Coba dipikirkan dengan akal sehat. Bukan masalah ilmu diperjualbelikan ya. Misal simpel aja, kamu mau bikin rumah, bikinin rumah saya gratis nggak dibayar, ada yang mau nggak? Nggak ada. Logika, orang mau kerja karena ada timbal baliknya. Nah, terus ini kan ilmu katanya. Ini bukan ilmu agama ya, berbeda. Ilmu agama itu adalah pesantren, belajar fikih, belajar ilmu-ilmu fikih, itu namanya belajar ilmu belajar ilmu agama. Kalau ini ekstrakurikuler, tidak harus belajar hal seperti ini, nggak harus, bukan kewajiban. Yang wajib adalah belajar ilmu fikih, mondok pesantren ya, belajar ilmu tata cara ibadah dan lain sebagainya, hukum-hukum agama dan lain sebagainya. Nah itu yang wajib. Belajar yang seperti itu saja yang wajib pakai biaya nggak Pak? Oke. Besar sekali ya Pak. Iya, besar. Sampai Anak berbulan-bulan dikasih bekal bertahun-tahun Pak, nyampe 6 tahun, 7 tahun. Iya. Belum makan, belum bayaran beli kitab dan lain sebagainya. Biaya besar sekali itu. Belum bayar bangunan. Karena yang ngajar ngaji juga harus makan. Kalau kita nggak bayar ke pesantren, yang ngajar ngajinya siapa nanti? Iya. Yang ngajar ngaji harus makan. Kalau yang ngajar ngaji nggak makan, punya anak, punya istri. Iya. Aduh, ini yang bicara itu nggak disaring dulu nih. Ini ada soalnya yang bicara, saya jawab di sini ya. Ilmu agama saja pakai
pakai biaya. Karena yang ngajar ngaji punya anak, punya istri. Nah, yang simpel gini aja. Ini si Ustadz ini nggak kerja, nggak punya penghasilan karena nggak kerja, bukan karyawan PT, bukan apa. Karena fokus mengajar. Nah, kalau sampean nggak kasih duit, si Ustadz makan dari mana? Punya anak bini, ya mati kelaparan. Kalau udah mati, si Ustadznya bisa ngajar nggak? Enggak. Ngaco nih yang bicara nih, nggak dipikir dulu pakai akal sehat. Jadi bukan masalah diperjualbelikan agama, tapi orang ini mendedikasikan hidupnya sepenuhnya di dalam pelajaran. Jadi orang ini kesehariannya ya belajar itu, mengajarkan itu. Jadi nggak kerja PT, nggak kerja pabrik. Kalau dia kerja PT pabrik, ya sampean nggak bisa belajar karena dia sibuk kerja. Kang, saya mau belajar. Oh, ini jadwal kerja saya, piket malam nggak bisa, besok nggak bisa, saya capek ngantuk, soalnya malamnya piket. Nah, akhirnya sampean nggak belajar karena gurunya nggak ada. Benar. Sama nggak dengan guru SD? Ya sama. Guru SD kalau nggak digaji, mau nggak ngajar? Nggak bisa, karena dia punya kewajiban harus dinafkahi. Jadi intinya semuanya menjadi pekerjaan. Semuanya, bidang apapun, hal apapun, kalau dia konsentrasi di situ, ya berarti dia harus bisa bertahan hidup di situ. Ya kalau gitu jangan jadi ustadz. Ya oke aja jangan jadi ustadz. Berarti nggak ada ustadz karena ustadznya kerja semua. Bingung lagi kan Pak? Bingung, iya. Nah makanya dalam berkata itu kita pelajari dulu kata-kata. Masa harus bayar belajar agama? Pelajari dulu. Maksud bayar itu begini ya, yang tadi dipahami tadi barusan saya ucapkan. Orang yang mendedikasikan kesehariannya memang mengajar ngaji, maka dia tidak punya pekerjaan lain karena sibuk mengajar. Begitu ya. Jadi otomatis karena dia sibuk belajar, dia nggak kerja. Nah, kita sebagai orang tua murid harus mengerti bahwa si ustadz ini nggak kerja apa-apa. Dia ngajar fokus masyarakat kita. Ini kadesnya juga harus merhatiin nih Pak Kadesnya. Banyak ustadz-ustadz di kampung yang memang istiqomah ngajar ngaji, sedangkan penghasilan nggak ada, nggak seberapa. Minimal berasnya dikasihlah setiap ustadz di desa-desa ya, perhatikan tuh. Banyak ustadz-ustadz di kampung tuh yang tidak tersentuh oleh perhatian. Jadi mereka nggak fokus kerja, mereka fokusnya mengajar. Nah maka kita yang harus sadar bahwa orang ini harus dihidupin. Gitu. Kalau kita kan bebas kerja, kalau dia ya nggak bebas kerja, kalau dia kerja ya bubar. Bener nggak Pak? Benar. Kalau dia kerja berarti bubar, nggak ada kegiatan ajar mengajar. Nah itu masalah ilmu agama ya. Terus kalau masalah ilmu seperti ini, ilmu supranatural itu di luar agama ya. Di luar agama tuh yang seperti ini ekstrakurikuler. Jadi tidak wajib, boleh belajar, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau belajar ilmu agama itu wajib hukumnya. Nah, jadi kalau ilmu yang seperti ini netral, tidak wajib dipelajari dari agama. Dan boleh dipelajari oleh agama apapun. Kalau ilmu supranatural itu netral ya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Dan belajar ilmu di dunia ini tidak ada yang gratis, pasti memakai biaya. Sekecil apapun memakai biaya. Kita ongkos pergi ke Jawa, pergi ke Kalimantan, pergi ke Arab, pergi ke Mesir, tetap aja pakai biaya. Di Mesir dapat beasiswa, tetap aja keluar duit, tetap keluar duit. Gitu. Nah, jadi kalau belajar ilmu supranatural di sini Pak ada dua cara, ada yang gratis, ada yang pakai biaya ya Pak. Nah yang pakai biaya berarti itu ada rumusan-rumusan yang lebih cepat, hemat waktu sehingga bisa kerja. Nah kalau yang gratis manual tradisional ya Pak, yang tradisional itu nggak pakai biaya tapi kerja sendiri, otomatis itu akan membuang waktu. Ya akan membuang tenaga dan waktu, jadi nggak bisa kerja, nggak akan bisa kerja karena saya jamin kayaknya kalau kerja nggak akan maksimal ya,
50% palingnya. Tanya aja ke Farhan, Miko kalau lagi puasa gimana rasanya kalau punya tugas kerja, kira-kira sanggup nggak? Sanggup nggak sambil puasa ilmu-ilmu di sini sambil kerja? Nggak sanggup kan? Pasti batal. Pasti batal. Enggak. Makanya saya bilang di sini ada dua pilihan, ada manual tradisional ya Pak disebutnya, ada privat. Kalau privat berarti masih bisa kerja. Di sini cuman cuti 7 hari. Setelah cuti 7 hari belajar ilmu kesepuhan, cuman ngambil cuti aja 7 hari, setelah itu kerja lagi. Nah, tapi kalau belajar ilmu kesepuhan tradisional berarti tidak memakai biaya, bukan privat. Nah, itu satu, paling cepat 3 tahun, paling cepat banget ya. Standarnya 5 tahun. Standarnya. Kalau ingin benar-benar paham ya Pak. Atau 4 tahun. Kalau ingin betul-betul paham. Nah, jadi taruhlah 4 tahun. Kalau ingin paham ilmu kesepuhan 4 tahun. Dan buang waktu nggak tuh 4 tahun? Waktu. Buang waktu, kecuali bagi anak muda. Nah, makanya saya buatkan pilihan untuk yang sudah berumur. Daripada buang waktu berarti bisa privat. Gitu. Ini dipahami dulu nih. Saya bukan memperjualbelikan ilmu ya. Anda nggak punya uang sepeser pun bisa belajar di sini. Saya ajarkan. Nah, coba di sini, Farhan, Miko. Miko dari Lampung, Farhan dari Banten. Coba jawab dulu. Miko, kamu pakai biaya berapa juta belajar di sini? Enggak kehitung dia. Kalau Maksudnya saya minta biaya ke kamu berapa? Enggak ada. Nggak ada, gratis. Gratis kalau untuk Nah, Farhan gimana? Sama kalau biaya nggak ada, Gratis. gratis. Nah, tapi belajarnya lama nggak? lama. Lama. Ya lama berproses. Lama. Nah, Niko berapa lama? Udah mau 4 tahun. Iya. Farhan udah 4 tahun. Nah, jadi belajar di sini itu gratis. Tapi berapa lama kamu? 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi tinggal dipilih mau yang 4 tahun atau yang cepat, berarti ada privat, ada rumusannya. Nah, kalau privat berarti yang mengerjakan adalah saya yang mengerjakan dan bertanggung jawabnya. Nah, kalau belajar sendiri berarti saya tanya waktu puasa, kalau kamu misal kamu kerja di PT, Iya. terus menjalankan amalan-amalan yang saya berikan, sanggup nggak? Ya enggak, Iya. temas. Lemas pastinya. Apalagi Terganggu puasanya, pastinya kerjanya juga nanti. apalagi puasanya bukan puasa sunnah biasa. Nah, Terganggu. sanggup nggak kerja sambil puasa gitu? Apalagi yang terakhir tuh. Enggak salah satu. Mungkin pingsan, Nah, apa jawabnya? pingsan. Tuh, jelas ya? Jelas. Jadi tidak bisa main-main karena ini belajar ilmu kesepuhan, bukan ilmu iseng-isengan ya. Jadi belajar ilmu di sini gratis? Gratis. Gratis. Tidak usah bayar. Jadi Anda nggak punya uang sepeser pun bisa belajar di sini. Bener apa bohong ini ya? Benar. Nah ini saksi karena ini orang luar kota ya. Niko dari Lampung, ini dari Banten. Jadi Gratis. gratis. Tuh, gratis kan? Nggak usah bayar, jadi belajar ilmu di sini gratis. Nah, kalau nggak percaya telepon langsung, nanti Mas Farhan, Mas Miko telepon langsung. Emang belajar di sini gratis? Iya gratis. Semua orang juga tahu belajar di sini gratis. Nah, kamu kalau mau pulang pakai ongkos nggak? Pakai. Pakai duit? Pakai. Nah, itu biaya bukan? Biaya. Nah, kalau dari sana mau ke sini pakai biaya nggak? Sama biaya. Sama. Jadi hitungannya gratis nggak? Iya. Di sininya gratis, Iya. tapi tetap pakai Biaya. dia. Makan Makan pakai biaya juga. selama 4 tahun kalau dihitung. Iya. Makan dan lain-lain banyak. Kayaknya lebih dari 5 juta deh. Lebih. 10 juta lebih. Lebih. Kayaknya 20 jutaan nyampe. Nyampe seperti itu. 4 tahun bisa 30 juta deh kalau diperkirakan oleh saya ya. Iya. Kalau saya perkirakan 4 tahun itu 30 juta. Itu biaya untuk apa? Makan,
keseharian. Karena saya tidak Menanggung. menanggung. Tapi ada beras ya. Iya. Kalau beras saya suka bantu, suka ada beras. Tapi untuk rokok dan lain-lain kan masing-masing. Iya. Jadi tetap pakai biaya. Iya, iya. Meskipun ke sayanya Gratis. dari saya Gratis. gratis. Tapi biaya hidup Ya, tetap pakai kalau biaya. dihitung habis berapa? 30-an habis Iya, kurang lebih 30. selama 4 tahun. Iya. Coba aja dikalkulasi. Ilmu dari saya gratis, nggak usah bayar. Bahkan beras kalau lagi ada selalu standby beras. Tapi mereka selama 4 tahun 30 juta habis itu. Habis 30 juta. Belum lagi mereka membuang waktu. Mungkin teman-temannya sudah kebeli motor. Sudah kebeli pacar juga. Iya. Ini masih jomblo, motor nggak punya. Nah itu pengalaman saya waktu muda. Saya punya motor malah dijual. Akhirnya waktu saya menikah, mungkin pengantin nggak punya saya mungkin ya. Karena saya nikah aja dibiayain oleh saudara. Jadi beneran Mbak, waktu saya nikah tuh dibiayain sama saudara. Jadi nggak punya duit sepeser pun. Untung ada yang mau, untung laku ya. Jadi waktu saya nikah nggak punya apa-apa, nikah aja dikasih duit oleh saudara. Ini buat biaya, saya dikasih 4 juta waktu itu untuk biaya nikah. Itu dari saudara. Saya punya berapa? Kalau nggak salah saya punya 500.000 pulang kerja. 500.000 bisa menikah. Duitnya 4 juta dari orang lain. Teman saya udah punya warung, udah punya toko, udah punya motor, saya kawin aja dikawinin orang. Nah, itu namanya Proses. Nah, mereka punya tempat usaha, mereka punya motor, tapi mereka nggak punya ngerti nggak? Nah, jadi kamu jangan merasa kismin. Mereka punya motor, kamu punya Ilmu. Mereka yang punya motor kerasukan repot. Nah, kamu ada yang kerasukan, jaraknya jauh, nggak punya motor, repot juga. Jadi kamu harus akrab dengan teman yang punya. Motor. Nah, teman punya motor, kamu punya ilmu, disatukan jadi saling membantu. Ya itulah. Yang punya motor nggak punya ilmu, yang punya ilmu belum punya motor. Nah, tapi nanti ya sama. Nanti juga punya sama dengan mereka begitu. Nah, itu harus diingat ya. Jadi kamu jangan berkecil hati. Waduh, saya nggak punya apa-apa. Kamu jangan lihat itu. Mereka juga nggak punya apa-apa. Oh, mereka udah punya tempat usaha. Adu ilmu, punya nggak? Enggak, mereka nggak punya ilmu. Mereka punya duit tapi nggak punya ilmu. Jadi jangan berkecil hati, tetap pede. Oh, saya nggak kerja, saya nggak punya motor. Emang laku? Laku karena kita punya Nah, mereka punya motor. Jangan minder, dia mah sudah kerja, motor sudah punya. Jangan mikir itu. Karena mereka nggak punya ilmu. Jadi manusia nggak ada yang sempurna ya di situ. Dia punya motor tapi nggak ada ilmu. Kamu nggak ada motor tapi ilmu sudah masagi begitu ya. Bahkan kalau motor mah dikasih. Dulu saya sekali yang ngasih sapi, dikasih sapi 2, 3. Jadi ada yang ngasih aja sapi. Motor yang ngasih aja 3 kali tuh. Jadi nggak usah beli, karena kita ada ilmu. Gitu. Kalau ada ilmu, orang tuh banyak yang kasihan, banyak yang sayang. Gitu. Makanya kata Nabi, Allah dan baginda Nabi lebih menyukai orang-orang yang bukan berharta tapi Nah, yang berharta juga dicintai Allah kalau menjalankannya di jalan Allah, begitu ya. Nah, itu sekilas tentang keilmuan. Jadi selama 4 tahun kalau dihitung habislah 30 jutaan. Sebetulnya lebih besar mereka nih. Mereka lebih boros. Ya, Pak. Nah, semoga dipahami ya bahwa belajar ilmu itu kok ilmu diperjualbelikan? Bukan diperjualbelikan, ilmu itu nggak ada yang diperjualbelikan.
Tetapi semua orang yang belajar ilmu pasti habis duit besar sekali. Pasti habis besar. Apalagi yang kuliah, ongkos bolak-balik tiap hari. Belum jajan di kampus, belum apa-apa. Belum susun skrip. Itu harus kemana. Aduh, yang sekolah harus PKL kemana. Itu bekal duit lagi. Belajar ilmu gratis, tapi tetap habis duit besar. Begitu ya. Nah, jadi paham belajar ilmu di sini gratis. Nah, selama 3 tahun atau 4 tahun ya. Dah, so kembali. Si Bapak juga paham, yang di rumah juga yang suka menghujat, tidak paham mekanisme. Jadi sekarang paham ya. Sudah dapat hidayah bahwa belajar ilmu di pesantren itu sebetulnya gratis. Yang berat itu adalah biaya makan sehari-hari, biaya sekolah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, begitu Pak. Kalau buku tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau buku ini ada banyak yang bertanya juga, apa aman belajar di buku? Nah, ini sudah saya jelaskan, belajar di buku ya aman lah. Yang tidak boleh itu adalah Anda membeli buku di pasar, ya. Anda membeli buku di pasar, di toko. Yang buat bukunya siapa? Anda kenal nggak yang buat bukunya? Orangnya ada enggak? Jelas enggak itu kedudukan orangnya ada di mana? Anda bertemu tidak? Orangnya ada enggak? Anda bisa teleponan enggak? Anda bisa WA enggak sama dia? Nah, itu bahaya. Anda beli buku di pasar, bahaya. Nah, terus kalau belajar dari buku aman nggak? Aman, karena Anda belajar ngaji juga itu bentuknya buku. Anda belajar kitab itu bentuknya buku. Tidak ada orang belajar bukan dari. Nah, kecuali zaman dulu ya Pak. Kalau zaman dulu belajarnya langsung dari lisan, karena tidak ada media untuk kertasnya itu. Jadi dari lisan langsung diomongin, dihafal sedikit-sedikit. Kalau sekarang mudah, ada kertas. Kita pesantren dikasih buku. Di sekolah dikasih buku. Jadi belajar itu ya harus dari buku kalau zaman sekarang. Tapi gurunya ada. Paham nggak sih itu kan? Yang nggak boleh itu belajar dari buku. Bukunya nemu di kebun, bukunya nemu di pasar, bukunya nemu di mobil, nemu di angkot, nemu di bis. Itu jangan. Anda nggak jelas itu dari siapa. Nggak bisa konsultasi. Nah, tapi kalau Anda mau belajar dari buku, wajib harus belajar dari buku. Pergi ke perguruan tinggi, pasti dikasih buku. Pergi ke pesantren, pasti dikasihnya baca buku. Semua belajar dari buku. Saya belajar dari buku, Pak Kiai belajar dari buku. Coba tuh ada Kiai yang terkenal di YouTube, tanya, Bapak belajar dari buku atau didengarkan? Pasti dari buku dulu. Itu ada Gus Baha, tanya, Gus Baha terkenal kan? Itu manusia Quran tuh, hafalannya luar biasa. Tanya, Gus Baha belajarnya dari mana? Dari buku sama. Pusing nggak tuh kalau ada orang yang nanya gitu? Pusing, ini orang daya pikirnya tuh kayak gimana gitu. Jadi memang belajar itu dari buku. Yang tidak boleh itu belajar dari buku, tidak ada orangnya, tidak ada manusia yang membuatnya, sehingga tidak ada bimbingan. Nah, itu yang nggak boleh ya. Belajar kitab juga nggak boleh kalau nggak ada gurunya, harus ada guru. Makanya harus masuk pesantren, bukan belajar kitab sendiri di rumah. Nanti salah menafsirkan, bahaya. Bahayanya orang tersesat semua nanti, umat. Begitu. Ya Pak, nanti kalau masalah buku boleh, Bapak sudah ada usia sudah matang. Nah, kalau usia sudah matang gini, saya ngelepasnya juga tenang, aman, nggak akan ada apa-apa. Yang bahaya itu ABG. Kalau ke ABG saya nggak keluarkan buku itu, saya nggak berikan. Nanti sama Ustadz Farhan. Ya. Bapak hari lahirnya apa? Kamis ya. Ya, kalau Bapak sudah dari usia sudah dapat, sudah matang, jadi boleh belajar ilmu-ilmu seperti ini bebas ya Pak. Dan jangan salah paham, kok ilmu privat ada biaya. Nah, itu Bapak tadi sudah saya jelasin, paham ya?
ada yang gratis, tidak perlu bayar apapun. Cuman ya prosesnya 3-4 tahun. Ada yang pakai biaya untuk membantu orang-orang yang sibuk kerja, sibuk kegiatan. Jadi saya kasih solusi. Ya udah, cuman ada biaya. Tapi kalau dihitung selama 4 tahun, 3 tahun habis 30 juta. Kalau dihitung. Jadi tetap aja itu ringan ya, Pak. Jauh ya. Udah buang waktu, buang duit gitu. Itu mereka tuh lebih mahal biayanya, Pak. Santri lebih mahal biaya. Nah, tapi lebih detail penjelasannya, lebih detail dan lebih memahami, bedanya itu. Kalau privat tentu pemahamannya lama, gitu. Ada yang mudah cepat dipahami, tapi ada yang lama sekali dipahami nantinya. Nah, tapi kalau nyantri karena 3 tahun di sini, 4 tahun di sini, jadi lebih memahami betul seperti apa sih rangkumannya. Nah, mereka lebih banyak memahami. Begitu bedanya dengan yang privat. Kalau privat pasti pemahamannya banyak yang tertinggal karena belajarnya terlalu cepat, kecuali orangnya jenius ya. Ya udah, atuh Bapak diantos nanti sama Mas Miko nggak apa-apa ya Pak. Makasih ya sudah bertamu di sini ya Pak. Salam untuk keluarga.